Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Pak Junianto. Kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara membuat PowerPoint untuk pembelajaran ya. Jadi nanti template-nya kita yang buat, disesuaikan dengan kebutuhan dari materi pembelajaran kita. Nah, contoh dari template yang sudah saya gunakan itu biasanya saya gunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran pada video-video yang sudah saya upload sebelumnya. Jadi untuk contohnya mungkin nanti bisa lihat, teman-teman bisa lihat di video-video saya yang sebelumnya. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya minta bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe ya. Hilangkan tulisan warna merah di subscribe di sebelah kanan bawah ini ya. Tujuannya agar pengembangan channel ini akan semakin baik lagi ke depannya. Kemudian jika ini memang bermanfaat, silakan teman-teman share ya ke teman-teman yang lainnya agar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat dari video yang saya bagikan ini. Oke, kita ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan tentu kita buka dulu aplikasi PowerPoint kita ya. Saya menggunakan Office 2016 ya. Bisa langsung aja diketik ya, seperti ini PowerPoint. Kemudian kita buka dan kita pilih saja blank presentation. Nah, setelah tampil seperti ini, kita akan mendesain sendiri seperti apa template dari PowerPoint kita ya, PowerPoint kita. Kita masuk ke view, kemudian master, slide master. Nah, kita ambil yang paling atas ini ya, yang paling atas. Kita kosongkan ini. Seperti ini, kosong aja, tidak ada apa-apanya. Kemudian kita ingin atur ini. Kita buat template ya. Insert ya, langkahnya insert, kemudian save. Save ini ya. Kita pilih misalnya di sini kita pilih gini. Seperti ini ya, kita buat seperti ini. Nah, ya seperti ini kita sesuaikan. Kemudian warnanya kita pilih. Kalau saya suka warna ini ya kan. Nah, seperti ini bagian yang lain nanti akan mengikut ya, karena kita membuatnya ini di bagian master ya, seperti ini. Oke, lanjut. Kemudian kita juga bisa menambahkan misalnya logo ya di sebelah kiri dan kanan dari header yang akan kita buat ini. Misalnya kita tampilkan logo di sini, misalnya logo Riau ya, logo provinsi dulu, Tuturi dulu ya. Tuturi itu misalnya ini Tuturi ya, bukan. Logo Tuturi saya yang PNG ya. Nah ya, ya seperti ini ya. Kecilkan di sini, sesuaikan dengan layar yang kita buat. Nah, seperti ini. Kalau ini terlalu besar juga bisa dikecilkan. Kemudian juga kita bisa menyisipkan logo yang lain. Nah, logo yang lain tuh misalnya saya buat logo provinsi karena ini untuk tingkat SMA. Logo Provinsi Riau. Nah, ini atur ukurannya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan memberi tulisan di sini ya untuk judul dari pembelajaran kita ya. Kita buatlah misalnya dengan WordArt ya, WordArt ini. Kita buat tagnya misalnya pembelajaran untuk teks eksposisi X. Nah, seperti ini misalnya. Ini juga bisa disesuaikan hurufnya ya, seperti apa misalnya maunya kita. Seperti ini boleh ya. Nah, seperti ini misalnya teks eksposisi. Ini bisa dibesarkan ya sesuai dengan keinginan kita lah.
Oke, setelah itu kita buat lagi masih di halaman slide master ini, kita buat lagi menu di samping sini ya, menu yang akan kita tampilkan. Misalnya menunya kita pakai yang ini, seperti ini bawah. Nah, ini juga bisa diganti-ganti ya, sesuai dengan keinginan kita lah ya. Kalau ini bisa hijau gitu, seperti ini bisa. Sudah, ini sebagai dasar ininya saja baru ya. Kemudian kita buat juga misalnya layarnya ini ya, kita backgroundnya biar agak menarik, kita kasih misalnya warna ya, dengan cara klik kanan kemudian format background dan pilih, saya suka gradient fill nih ya, gradient fill nih ya, bisa kita atur warnanya. Nah, itu ya sesuka kita tentunya ya, bisa kita ganti seperti apa ya. Ya, seperti itu misalnya. Ini kalau kurang besar kita besarkan seperti ini. Tagnya juga bisa kita kita atur ya letaknya. Pokoknya silakanlah berkreasi ya, yang menurut teman-teman lebih bagus lagi gimana ya. Nah, setelah ini sementara ini udah cukup ya, udah cukup. Kemudian kita keluar dari master ini, close dari view master. Nah, jadi seperti ini yang kita buat tadi. Nah, kalau kita ingin melakukan perubahan, kita masuk lagi ke view, kemudian ke slide master, ya kan? Nah, di bagian pertama ini, nah seperti di bagian ini ya. Oh, kita misalnya mau menyisipkan sesuatu lagi, ya kan? Saya mau ada, misalnya ada nama saya di bawah sini misalnya. Buat aja ya kan, misalnya teman-teman mau buat nama kita di sini, saya kebetulan Junianto. Nah, ini misalnya karena saya ingin membuat slide ini ada nama saya gitu kan, misalnya kita buatlah di sini ya, seperti ini. Kemudian ini bisa diatur juga teksnya, apanya, hurufnya ya. Seperti ini ya. Ya, kemudian kita lanjutkan pengukurannya seperti ini. Taruh aja sini ya. Boleh. Nah, ini yang lainnya ini dihapus saja ya, kita nggak memerlukan bawaan dari sistem, tapi dari sini aja. Nah, seperti itu ya. Ini kalau kita close dari master ya, ini kan masih dalam slide master ya. Nah, kalau kita keluar dari slide master misalnya, ini slide master, ini kita close. Nah, seperti ini kita tidak bisa diapa-apain ini ya. Ini perubahan ini hanya bisa dilakukan di slide master. Oke. Nah, untuk pengerjaan di slide master sudah selesai. Saya akan melanjutkan di bagian yang lain ya. Setelah keluar dari slide master, kita buat ini new slide ya, new slide. Nah, pasti dia akan membuat slide yang sama backgroundnya karena udah kita buat di slide master. Ini kita kosong-kosongkan saja ya. Ya, seperti ini. Nah, kita akan membuat lagi di sini menu ya, insert ya, insert menu, bukan insert shape, kemudian kita buat kotak yang akan ada isinya nanti menu ya, kotak boleh, lingkaran juga boleh, ini boleh ya, seperti ini misalnya. Nah, kita buat satu dulu ya, nanti kita copy saja ya, misalnya ini kita buat satu seperti ini. Nah, ini satu ya, kemudian kita akan isi nanti tulisannya di sini bagian awal biasanya home ya, home atau bagian awal teks ya, home seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya ada berapa menu ke bawah ini terserah kita ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya saya ingin buat ada 7 lah ya, itu udah satu. Nah, caranya kita tekan, setelah kita pilih seperti ini, kita tekan di keyboard kita Ctrl kemudian huruf D. Nah, seperti ini dia akan menduplikat ya, itu 3.
4, 5, 6, 7 ya, ada 7. Kemudian kalau kita mau tambah lagi ya tekan aja lagi. Nah ini kan masih bertumpuk ya. Nah, cara merapikannya, menyusunnya, pertama kita geser yang paling pinggir ini ke paling bawah seperti ini. Kemudian yang paling atas juga kita susun di atas ini. Kemudian yang lain kita pilih saja seperti ini ya. Kita pilih, caranya tekan shift dan klik bagian yang ingin kita pilih ini ya, pada mouse ya. Nah setelah itu kita rapikan dengan cara align ini, align. Kemudian kita pilih distribute vertikal. Nah seperti ini, dia akan meratakan jarak ya secara vertikal. Nah kemudian kita ratakan kiri kanannya dengan cara align, kemudian align left. Nah seperti ini, dia akan membentuk rata seperti ini. Nah ini karena teksnya kecil, abanya kecil, kotaknya, sementara abanya lebih lebar ya, tempat menunya bisa kita tambah lagi sebenarnya satu kotak lagi dengan cara pilih salah satu kemudian Ctrl D yang artinya itu duplikatnya. Kemudian kita tarik yang paling atas, yang paling bawah juga ya mungkin. Nah setelah itu kita pilih semuanya ya dengan cara save dan klik setiap yang ingin kita atur seperti ini. Kemudian dengan cara yang sama highlight, distribute vertikal, kemudian highlight rata kiri kanan seperti ini ya. Nah seperti itu. Kemudian tinggal menyesuaikan teksnya ini ya. Misalnya yang tadi pertama kan home, yang kedua mungkin kompetensi dasar atau kita singkat aja KD ya. Nanti teman-teman bisa langsung aja sesuaikan ya. Yang kedua misalnya apa? Materi 1 ya, nanti disesuaikan aja, nggak usah ditulis materi 1 gitu, tapi sesuaikan aja langsung materinya apa gitu ya. Yang kedua misalnya materi 2. Nah ini untuk contoh aja ya kan, untuk contoh aja, jadi saya ketik seperti ini. Kalau banyak ya kita buat banyak ya, dan seterusnya ya. Nah yang bagian akhir nanti kan bisa juga diisi dengan misalnya diisi latihan, misalnya latihan ya, latihan, nanti kita isi di situ latihan isinya. Nah yang terakhir ini ya bisa aja nanti kita isi ya kita lah penulis ya, bisa ya penulis slide ini maksudnya seperti itu ya. Nah seperti ini kita tinggal mengisi halaman slide ini dengan materi-materi kita ya. Nah berikutnya, karena ini ada 1, 2, ada berapa menu ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, ada 9 ya, paling kurang berarti ada 9 halaman slide ya. Ini baru ada 3 ya, kita duplikat saja ya, duplikat 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini udah ada 9 ya, udah ada 9 seperti ini ya. Nah langkah berikutnya ya, kita akan melingkan, kita belum ada ini isinya, tapi kalau mau diisi bagus juga. Misalnya ini bagian pertama kita isi dulu lah ya, biar nanti isinya disesuaikan sih sebenarnya, tapi paling tidak untuk pelatihan ini di menunya ya kita buat saja di sini. Misalnya tadi di halaman pertama tadi kan home ya, nanti ini home isinya ya, home itu ya ucapan selamat datang misalnya kan. Nanti halaman kedua nanti isinya sesuai dengan yang ini nih, KD. Kita insert, kemudian atas ini isinya KD. KD-nya tentu disesuaikan ya, sesuaikan KD-nya apa nanti disampaikan di sini. Yang halaman ketiga materi ya, materi 1 sampai berarti 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 nanti berarti materi kan. Berarti ini dihapus saja. Ini ya, ini materi ya.
Ini materi 1 misalnya, tulis di sini kan, nanti diisi dengan materi ya. Nah ini untuk yang berikutnya, ini dihapus, kita copy ya, materi 1 tadi, ini materi 2 ya, berarti materi 3, ini materi 4, tadi ada materi 4 ya, materi 4, terus misalnya nih tadi sampai 4 kalau nggak salah ya materi ya. Jadi ini kita buat lagi bagian ke 4. Oh ada materi 5 ya, materi 5 ya. Kan di sini tadi ada latihan kalau tidak salah ya. Sini kita ganti dengan latihan misalnya. Nah yang terakhir nanti misalnya penulis ya, kalau nggak salah tadi kita isi dengan penulis menunya ya. Dikopikan, kita isi dengan penulis dari slide ini gitu maksudnya ya. Oke, yang berikutnya kita akan linkkan. Nah, kenapa ini tidak saya kopikan terlebih dahulu ke setiap ini? Nanti karena kita tujuannya agar setelah kita linkkan baru kita copy. Jadi kita melinkkannya itu cukup sekali gitu ya, tinggal copy aja. Nah ini ya home ya, home ini kita caranya untuk melinkkan setiap slide ini. Pertama kita klik seperti ini, kemudian klik kanan. Nah kemudian hyperlink, kemudian pilih place ya, place in this document. Nah di sini ada tadi home itu nomor 1, slide 1 seperti ini 1 ya. Kemudian yang kedua KD kita linkkan juga dengan slide 2 tadi kan. Nah, dan seterusnya ya sampai semuanya. Nah, ini tadi slide 3 materi 1 ya, sampai semuanya dapat link. Nah seperti ini yang keempat 1 2 3 4 masuk ke slide 4 materi 2 ya. Dan ini slide 3 materi 1 2 3 4 5 ya, 5 ya, berarti ke 5 juga. Ini berarti ke 6 ini kelihatan ya, ini 4 ke 4 kan. Nah ini 5 ke ini materi 5. Kemudian latihan ke latihan juga, nih latihan kan. Kemudian penulis ke penulis juga, penulis ada di halaman 9. Ini untuk contoh saja ya, jadi jumlah set sesuai dengan kebutuhan ya. Nah setelah semuanya terlinkkan, kita kopikan ini semuanya menunya. Nah, copy, kemudian kita pindah ke setiap slide ini, kemudian kita Ctrl V di keyboard ya, Ctrl V di keyboard. Kita pindah lagi ke sini ke slide berikutnya, letakkan di sini kursornya, kemudian Ctrl V di keyboard gitu ya. Begitu aja seterusnya sampai semuanya terisi menunya. Nah, jadi ini semuanya sudah memiliki link ya. Kita lihat ya sampai ke bawah, ada yang double nih. Nah, ya, kemudian lanjut sampai slide terakhir ya. Ini 2 kali. Ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah ini sudah selesai sebenarnya ya, tinggal masukkan materi-materinya saja. Nah, kita mau uji linknya berjalan dengan benar tidak ya, kita coba slideshow ya, slideshow from beginning. Nah ini seperti ini, kita klik home, dia akan tetap di home. Kita klik KD, dia akan muncul di KD, nanti KD nya harus ditampilkan. Kemudian materi itu kan, materi 1, materi 1, materi 2, materi 3, materi 4, materi 5, latihan. Nah ini penulis. Nah seperti itu aja ya. Jadi ini tinggal isi aja materinya ya nanti ya. Nah, jadi nggak ada yang sulit ya, semuanya mudah ya. Ini benar-benar desainnya kan kita sendiri ya, seperti apa sesuai kebutuhan ya.
Nah, seperti itu. Nah, nanti tinggal setelah materi diisikan kan tinggal bagikan ke siswa ya, ke siswa kita untuk dipelajari ya. Nah, setiap materi. Dan sebenarnya kita juga bisa memberikan suara ya pada setiap ini kita ya kan, materi. Tetapi itu nanti akan kita bahas pada bagian yang lain ya. Ini untuk PowerPoint-nya aja dulu ya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Ya, kalau bermanfaat bagikan tutorial ini kepada teman-teman Anda yang lain ya dengan share link yang ada yang tersedia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.